minta pada Aktif untuk mimpin doanya. Pada Aktif dipersilahkan. Ustaz, kepada Bapak Guru salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa.
belajar tentang masuknya penjajahan di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pahlawan? Bisa, tokoh yang berjasa. Ada lagi siapa yang tahu? Felicia tahu? Apa itu? Bela negara. Iya, bisa, tokoh yang untuk membela negara. Jadi pahlawan itu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Sebelum biar anak-anak lebih tahu lagi, kita nonton tokoh pahlawan tentang perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dalam beberapa perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat pada wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri bermula terjadi perbedaan prinsip terhadap agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Kala itu, pada tentang tahun 1803 hingga 1804, sekelompok ulama dari kaum Padri telah melakukan ibadah haji dan kembali ke Sumatera Barat. Terjadi pertentangan antara kaum Padri terhadap kaum adat karena ajaran dan kebiasaan kaum adat tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Namun perang Padri pada akhirnya berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda yang menimbulkan banyak korban jiwa pada saat itu. Perang Padri ini dimulai dengan pertentangan kaum Padri terhadap kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat Sumatera Barat kala itu. Kebiasaan yang bertentangan dengan agama tersebut seperti judi, saling ayam, mabuk, menggunakan tembakau dan lainnya. Perang Padri ini melibatkan suku Minang dan Mandailing. Pada kaum Padri dipimpin oleh Harimau dan Selapan, dan kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muniansyah. Selanjutnya kronologi Perang Padri. Perang Padri ini mulai pada tahun 1841, di mana Belanda tengah menduduki beberapa wilayah di Sumatera Barat. Peperangan berlangsung hingga 1845 dan terjadi gencatan senjata dan dimulainya perjanjian massa. Karena pada saat itu Belanda juga sedang menghadapi peperangan melawan Pangeran Diponegoro di Jawa dan mengeluarkan biaya yang banyak. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melakukan pemulihan kekuatan dan mengajak kaum adat untuk berjuang bersama melawan Belanda. Setelah perang Diponegoro usai, Belanda kembali mendirikan pos wilayah di Padri dan memicu perang Padri kedua dan berlangsung 1830 hingga 1837. Setelah perang Diponegoro berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, Belanda kembali ke tanah Minangkabau dan membangun benteng Fort de Court. Pada tanggal 11 Januari 1833, Belanda diserang kaum Padri dan kaum adat. Belanda pun kembali melakukan strategi untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Dan pada tahun 1837, Belanda melakukan penangkapan kepada pemimpin kaum Padri yaitu Tuanku Imam Bonjol dan melakukan pengasingan ke Cianjur, Ambon dan Minahasa. Kemudian perang ini dimenangkan oleh pihak Belanda dan berakhirlah di Deru pada tahun 1838. Akhirnya kerajaan Pagaruyung jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Itulah materi terkait dengan perang Padri. Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro memasuki abad ke-19. Keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minuman keras.
Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal Decoux memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur Stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Demikian penjelasan tentang Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Terima kasih. Nah, jadi dari kita menonton video tadi, Perang Padri dipimpin oleh siapa? Oke, kalau Perang Diponegoro? Oke, berarti Perang Padri dipimpin oleh Tuan Tirong Bojong, sedangkan Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi pada tahun berapa Perang Padri dimulai? 1803. Ya, betul. 1803 sampai 1808. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, Bapak ada media, Bapak minta satu kelompok satu orang yang maju. Nanti Bapak kasih aja, Bapak ada dia. Siapa yang ingin maju? Angkat tangannya. Depa maju. Maju siapa? Kakak maju. Arman maju. Kanja maju. Nah, di media Bapak ini kan ada perangnya, Perang Padri dipimpin sama siapa? Perang Diponegoro. Nah, kalian pilih siapa? Ya, dibuka, ditempel. Bisa. Betul yang ditempel kawan-kawannya? Oke, ini Bapak kasih dia yang karena sudah mau maju dengan Bapak. Oke, jadi anak-anak Bapak udah mengerti tentang apa itu Perang Padri, apa itu Perang Diponegoro. Sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Ice breakingnya tepuk semangat. Oke, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Satu, dua, tiga, tepuk semangat.
pengerjaannya. Nomor 1, bacalah kembali kisah perjuangan tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, Tuan Timong Bonjol. Baru nomor 2, pilih salah satu tokoh yang paling menarik perhatianmu. Nomor 3, buatlah ringkasan singkatnya. Nomor 4, kembangkanlah ringkasan itu. Nomor 5, hias poster tersebut. Dan nomor 6, presentasikan poster di depan kelas. Nah, jadi kalian buatnya di lembar yang telah kosong yang telah Bapak siapkan ini. Nah, ini ada gambar Pangeran Diponegoro-nya, Tuan Timong Bonjol, Kapitan Patimura sama Kutnya D. Nanti kalian Bapak kasih satu-satu. Nah, ini saya Bapak bagi kelompoknya. Oke, kan sudah Bapak bagi LKPD-nya, kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit. Kerjakan dengan tidak ribut. Tulis, kerjakan, jangan recok.
Udah siap semuanya? Udah? Saya belum? Udah? Lagi? Oh, udah. Bapak tunggu 5 menit lagi ya. Udah. Udah siap semuanya? Udah? Nah, kalian kan sudah siap mengerjakan LKPD-nya. Bapak minta pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Nah, maju kelompok 1. Majulah. Pegang.
Sudah? Oke, semuanya dengarkan presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Baca. Kalian memilih pahlawan siapa? Baca siapa apa? Ini kan suruh tadi ringkasan singkatnya. Baca, Beb. Orang tadi terjadi di Sumatera Barat yang melibatkan kelompok ulama, tempatnya di wilayah kerajaan Pagayuning. Pagayuning. Terus Pada tahun 1803 sampai 1838. Latar belakang Bang Padi karena adanya pertentangan antara kaum agama terkait praktek keagamaan, adanya kaum agama terkait keagamaan dan menimbulkan perang adat dengan kaum agama terkait keagamaan dan menimbulkan perang adat yang tidak dimaksud seperti kegiatan menyambung ayam. dan berjudi yang tidak baik. Oke, semuanya benar? Berikut hasil diskusi kami dan kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Juaranya di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan kerja kelompok kami. Kalian memilih pahlawan siapa? Baca apa singkatnya? Aceh dipimpin oleh Tunku Umar bersama istrinya Susiati. Rangkaian Aceh terhadap Belanda terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Latar belakang perang Aceh karena Belanda yang ingin memperluas wilayah kerjasamannya di Aceh, namun Sultan Aceh menolak sehingga terjadi perlawanan. Mulai perlawanan pada tahun 1810. Dia tertembak mati dalam pertempuran di dekat Munalukum, Aceh. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 presentasi. Waalaikumsalam
Untuk mengenang para pahlawan, ya bisa nggak salah, tapi kurang benar. Dari pembelajaran kita tadi, kita dapat tahu siapa tokoh-tokoh pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh nasional dalam Kita bisa ditanyain memperebutkan apa dong? Indonesia. Oke, untuk PR di rumah kerjakan LKS halaman 32. Sudah dapat halaman 32? Oke, sekian pembelajaran kita. Bapak minta kepada Jelani untuk maju ke depan untuk memimpin doa pulang.